Waalaikumsalam. Pak, perkenalkan nama saya Perawat Rizky Muhammad Fauji. Nah, kebetulan saya dinas dari jam 7 sampai jam 2 siang. Sebelumnya, nama Bapak siapa? Ayo yo. Oh, Pak Yoyo. Tanggal lahirnya berapa, Pak? Semua bulannya? 807. 8. Saya boleh saya? Ya. Oh iya, betul. Nah, Pak, tujuan saya datang kemari ini, saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Nah, tujuan pemeriksaan fisik ini untuk memperoleh data pasien dan juga memeriksa keadaan tubuh Bapak. Apakah sebelumnya Bapak bersedia? Ya, Pak. Pak, mohon maaf ya, Pak, saya akan coba kepala Bapak. Tidak ada kerontokan. Apakah ada rasa sakit, Pak? Ada. Ya, ada. Yoi. Ya, maaf, Pak. Berikutnya saya akan memeriksa mata Bapak ya, Pak. Coba, Pak. Angkat ke atas, ke bawah. Berikutnya, mohon maaf, Pak. Siapa? Ya, maaf, Pak, ini untuk pemeriksaan. Mungkin mengecil. Kemudian saya akan periksa telinga Bapak ya, Pak. Mohon maaf, Pak. Apakah ada rasa sakit, Pak? Enggak ada. Apakah ada rasa sakit, Pak? Ya. Sekarang saya akan memeriksa mulut Bapak, Pak. Coba buka mulutnya, Pak. Bersih. Coba lidahnya. Nggak ada bercak putih. Sekarang ke bagian lehernya, Pak. Mohon maaf, Pak. Bisa Bapak duduk sebentar, Pak? Apakah ada rasa sakit, Pak? Enggak ada. Boleh pakai dulu kembali. Sekarang saya akan memeriksa bagian dada Bapak ya, Pak. Bisa dibuka sedikit, Pak? Kayaknya. Jadi gimana? Mohon maaf, Pak. Sekarang ke bagian perut ya, Pak. Nah, Pak, tahapan pemeriksaan berikutnya saya akan memeriksa refleks Bapak dan memeriksa kekuatan Bapak ya, Pak. Saya akan membuka selimutnya dan Bapak boleh duduk, Pak, dan menghadap ke sini, Pak. Saya akan memeriksanya dengan hammer ini. Dan Bapak boleh berbaring kembali.
Nah, Pak, sekarang saya akan mengukur kekuatan kaki Bapak ya, Pak. Bapak bisa mengangkat kaki Bapak. Terus Pak coba tahan. Angkat, saya akan menahannya. Ya, bagus. Sebelahnya lagi, Pak. Coba angkat. Terus angkat. Sudah. Kemudian saya akan memeriksa kekuatan tangan Bapak ya, Pak. Coba Bapak angkat. Sebelahnya lagi. Coba Bapak menggenggam tangan saya. Sekeras mungkin, Pak. Nah, Pak, pemeriksaan saya sudah selesai. Untuk hasilnya, Pak, keadaan rambut Bapak sangat baik, mata baik, dan telinga bersih, hidung juga bersih, mulut tidak ada bersekat putih ya, Pak. Nah, Pak, untuk pemeriksaan tanda-tanda vital, saya sudah menemukan, tadi sudah memeriksanya kan, hasil tensi darahnya tadi 120/80, kemudian respirasinya 16, dan nadinya 80. Nah, Pak, untuk pemeriksaan besi usus hasilnya 15 ya, Pak. Dan hasil keseluruhannya dari ujung rambut sampai ujung kaki sangat baik. Nah, mungkin pertemuan saya untuk pemeriksaan ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Untuk sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Yaya, Umurnya berapa Ibu? 70 tahun. 70 tahun. Baik, untuk sebelumnya perkenalkan saya Mila Azkia, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Tujuan datang ke sini untuk melakukan pengkajian status mental. Nah, di sini saya akan melakukan 2 pemeriksaan, yaitu Bartel Index dan Indekat. Nah, Bartel Index dan Indekat itu tujuannya sama untuk mengukur kemampuan pada lansia dan mengetahui tingkat kemandirian ketergantungan lansia. Nah, untuk yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan Indekat. Nah, pemeriksaan Indekat ini ada beberapa 6 fungsi. Yang pertama mandi, berpakaian, toileting, berpindah, dan makan. Nah, untuk Indekat ini ada beberapa skor dari skor A sampai skor G. Untuk skor A, semua itu kemandirian dalam hal makan, kontinen, berpindah ke kamar kecil, berpakaian, dan mandi. Nah, yang saya sebutkan barusan itu semua misalkan ibu mandi, berpindah ke kamar kecil, berpakaian, mandi, kontinen, itu ibu semua melakukannya mandiri tanpa bantuan keluarga. Nah, untuk skor B, kemandirian dalam semua hal kecuali satu dari fungsi tersebut. Misalkan ibu semua mandiri mengerjakannya, tapi dalam satu tadi yang saya sebutkan itu dalam bantuan. Nah, untuk skor C, kemandirian dalam semua kecuali mandi dan satu fungsi tambahan. Nah, untuk skor D, kemandirian dalam semua hal kecuali mandi, berpakaian, dan satu fungsi tambahan. Nah, untuk skor E, kemandirian dalam semua hal kecuali mandi, berpakaian, ke kamar kecil, dan satu fungsi tambahan. Nah, untuk skor F, kemandirian dalam semua hal kecuali mandi, berpakaian, ke kamar kecil, berpindah, dan satu tambahan. Nah, untuk skor G, itu ketergantungan pada 6 fungsi yang tadi saya sebutkan. Yang skor G itu semua dibantu oleh keluarga. Nah, Ibu dalam melakukan 6 fungsi itu, apakah Ibu ada satu, misalkan saya semua melakukan dengan mandiri tapi makan dibantu dengan keluarga, misalkan tadi Ibu ada di skor mana? Apakah semua melakukannya dengan sendiri? Iya, sendiri. Berarti Ibu ada di skor A. Nah, yang kedua pemeriksaan Bartel Index. Nah, di sini ada beberapa kriteria, ada 10 kriteria. Nah, dengan bantuan nilainya 5, mandiri nilainya 10.
Nah, untuk yang pertama, untuk makan, apakah ibu makan melakukannya dengan bantuan atau mandiri? Bantuan. Bantuan. Nah, untuk aktivitas ke toilet, ibu dibantu apa mandiri? Mandiri. Mandiri. Nah, untuk berpindah dari kursi roda ke tempat tidur atau sebaliknya, termasuk duduk di tempat tidur, ibu melakukannya sendiri atau bantuan? Sendiri. Sendiri. Untuk kebersihan dari mencuci muka, menyisir rambut, dan menggosok gigi, ibu melakukannya itu sendiri atau dengan bantuan ibu? Sendiri. Sendiri. Nah, untuk mandi, ibu melakukannya mandiri atau dengan bantuan, Bu? Mandiri. Mandiri. Berjalan di permukaan datar Bantuan. dengan bantuan. Untuk naik turun tangga, ibu dibantu atau mandiri, ibu? Dibantu. Bantu. Oke. Untuk berpakaian, ibu mandiri atau dengan bantuan? Mandiri. Mandiri. Untuk mengontrol defekasi, mandiri atau dengan bantuan, Bu? Mandiri. Mandiri. Untuk mengontrol berkemih seperti BAK ya? Mandiri. Mandiri. Baik. Bentar ya, Bu, saya hitung dulu untuk skornya. 10, 15, 30, 40, 50, 55, 55, 65, 75, 85. Nah, ibu totalnya itu ada 85. Jadi untuk penilaiannya, ibu berada di ketergantungan berat. Nah, untuk selanjutnya apakah ada yang ditanyakan, ibu? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya terima kasih atas kerjasamanya. Sekian ya, ibu, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pangkatnya Pak Abi lagi kami dinas di Kawan Iin Pak. Karena kami bapak tuh sehat. Ini Bapak Oyon. Pak Oyon kumain karos naon Pak ya. Kita lah kita pernikahan. Oh pernikahan ya Pak. Iya. Terus kedatangan Abi kan itu badai ngetes mental depan ya Pak. Untuk berupi pertanyaan-pertanyaan. Paling ge kur iya waktu nama kur 5 sampai 10 menitan. Ya sekarang Pak Abi di lajengnya Pak. Pertama teh kami akhirnya tanggal seberapa Pak? Belas gitu kamu teh terakhir ngalih PT. Oh 15. Umur 15. Kami akhirnya di kenal Pak. Rebo mohon. Oh nya. Naon mina? Kamar. Kamar? Mohon. Ya kamar. Kami itu di mana alamatnya teh Pak? Ieu teh di Singaparna. Ya Pak. Mohon. Ini Di Gonsalaknya. kami saudara bapak saudara belum rapat sangat di rai gitu. Paminten lalaka hiji. Sedang lain hiji. Berarti jantan seberapa saudara? Yuk. Opa teh nama pupus hiji. Oh. Kami lahir tahun seberapa Pak? Abi lahir teh tahun 54. Mohon. Oh, Maksudnya iya. mohon. 54. Kami presiden lahirnya siapa? Jokowi. Mohon. Jokowi. Terus kami sedang Pak Jokowi sama Pak Presiden. SBY. Mohon. SBY. Susilo Bambang Yudhoyono. Oh, nami pun biang Pun biang teh namanya iso. iso mohon. Oh iya. Tinggal di omong. Tapak paminten kita terus rekenya sama di pemeriksaan itu. Alhamdulillah fungsi mental bapak teh utuh, Pak. Soalnya sekarang
pede saya gitu bapak lalaras sedayana pertanyaan teh. Nah tapi jadi lebih perayaan dari tugasnya pak, pembagian dari tugas. Nah dilanjutkan nya pak karena pemeriksaan kedua. Enggak. Pertanyaan mau pertamanya pak, jadi teh ayana tahun sabarapa pak? Yang 2002 hiji. 2002. Kami musim ayana lagi musim naon pak? Terang. Hujan ya nanti. Kalau selesai hujan wae da. Luar Luar negara nih ya. Saya itu bapak. Pemain teh di tahun bapak? Terang. Rebo. Bo. Masih ngemut itu. Yang saya pun nama. Kami ayana bulan naon pak? Ayeuna teh kala bulan namanya. Bulan 10. Bulan 10. Nuhun. Nah, bulan 10 teh pak? November. November. Iya. Yang keduanya pak, akhirnya di mana ada orang teh di negara mana? Negara Indonesia. Kami provinsi Singaparna di mana pak? Singapura di Tasik, Provinsinya. Jawa Barat. Kami kabupaten? Kabupaten Tasik, tahu nya Tasik kabupaten. Pak Yana ambil badai nyebut ke nami nih pak, nami benda aku apa emang kamu ambil badai nyebutkan kursi meja kertas kursi meja kertas pak emut ya. Nah ini pertanyaan ini pak soal matematika. Matematika sejaman ke sekolah deui. Di teh pak iya nonton di 100 ya pak, 100 dikurangi 7 sabaraha? 83. 83 kami 83 dikurangi 7 82 kali 7 80 tilu. 8 kilo kami 8 kilo dikurangi 7 seberapa? 80 kali 7 jantan 74. 74 kami 74 dikurangi 7 74 kurangi 7 74 kurangi 7 jantan 60 genep 30 genep 5 lah nih 25 22 kan 22 iya iya nu dicarikan non kursi kami kasih gitu itu kan sok dianggo tempat kami balik mam gitu meja karpet biasa ya. Kami itu kan di sekolah kopi naon ya buku mohon di dina buku teh ya aya naon ya kertas siap Pak Yuna ieunya ulangi kata-kata tiabdi kata-kata nanti dan atau tetapi coba diulang satu pak dan atau terus atau terang tadi tetapkan tetapinya ya tapi ya itu saya ayeuna bapak ieunya nyerat dina kertas biasa kene tuh bapak wong sobi kita suami ieu ka di dieu itu karena ieu nyerat saya mau tidur biasa ya tengah karawang ya was mangga terus ya coba mana rawan tadi ke atas mohon naon pak mohon saya pak biasa kene berarti ayeuna ieu pak kami di sebarkeun atau apa dilakukeun ya ieu pak mau kayak gimana tutup
Pak. Ya. Terus sadayanya Pak di varios abdi teh. Nah, hasilnya tadi terus tawis Pak nu pertama mah saya dapat aya gangguan naon sajabina terus nu kaduana saya oke Bapak cuma tinu tadi anu ngetang kira-kira Pak eta unggul tapi pami di jumlahkeun sadayana masih normal keneh gitu Bapak teh. Panginten sakitu Pak. Ku abdi tiasa dilakukeun ayeuna nah mah enak karosna kumaha Pak? Ini masa riweuh gitu teh tarasana mah mun. Oh nya. Tuh kapunten Pak. Seueur naros ka Bapak. Kita liasnya. Ya tuh kitu Bapak hatur nuhun Pak. Ya, Terima kasih nya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya. Perkenalkan nama saya Siti Milani. Saya perawat yang bertugas pada siang hari ini. Nah Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan penilaian depresi pada lansia yang bertujuan untuk menilai apakah Ibu mengalami gangguan depresi atau tidak. Nah, nanti saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan instrumen Geriatric Depression Scale yang berisi 15 pertanyaan terkait perasaan Ibu selama 2 minggu ke belakang. Apakah Ibu bersedia? Ya. Nanti Ibu cukup menjawabnya iya atau tidak saja ya Bu. Langsung saja, Ibu namanya siapa? Usia Ibu berapa tahun? 60. Baik, kita lanjut ke pertanyaannya ya Bu. Ya. Untuk pertanyaan pertama, apakah Ibu sebenarnya puas dengan kehidupan Ibu sekarang? Iya. Ya. Ya. Apakah Ibu telah meninggalkan banyak kegiatan atau minat kesenangan Ibu? Tidak. Tidak. Nah, lalu apakah Ibu merasa kehidupan Ibu itu kosong? Tidak. Tidak. Apakah Ibu sering merasa bosan? Iya? Tidak? Tidak. Tidak. Nah, lalu selanjutnya, apakah Ibu mempunyai semangat yang baik setiap harinya? Iya. Lalu apakah Ibu merasa takut sesuatu yang buruk akan terjadi kepada Ibu? Iya. Lalu apakah Ibu merasa bahagia untuk sebagian besar hidup Ibu? Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu merasa sering tidak berdaya? Tidak. Iya atau tidak Bu? Kadang-kadang saya tidak. Tidak. Tidak ya Bu. Lalu selanjutnya, apakah Ibu lebih sering di rumah daripada pergi keluar dan mengerjakan sesuatu hal yang baru? Di rumah, iya. Di rumah, iya. Lalu selanjutnya, apakah Ibu merasa mempunyai banyak masalah dengan daya ingat Ibu dibandingkan kebanyakan orang? Tidak. Tidak. Lalu apakah Ibu pikir bahwa kehidupan Ibu sekarang menyenangkan? Iya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu merasa tidak berharga seperti perasaan Ibu saat ini? Tidak. Tidak. Lalu apakah Ibu merasa penuh semangat? Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu merasa bahwa keadaan Ibu tidak ada harapan? Tidak. Tidak. Apakah Ibu pikir bahwa orang lain lebih baik keadaannya daripada Ibu? Tidak. Nah Ibu, untuk pertanyaannya sudah selesai. Sekarang saya akan meresume lalu menghitung skor dari jawaban yang telah Ibu jawab ya Bu. Nah Ibu, interpretasi jumlah skor Ibu yaitu 2, yang dimana skor 2 memiliki arti Ibu tidak ada kemungkinan besar ada gangguan depresi. Jadi Ibu baik-baik saja ya Bu. Nah Ibu, untuk pemeriksaan hari ini dicukupkan sekian. Untuk minggu depan saya akan kembali lagi kepada Ibu dan akan melakukan pemeriksaan depresi dengan instrumen IDB. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah. Nah, kalau seperti itu
itu saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Ibu, saya kembali lagi ya sesuai janji saya minggu kemarin. Di sini saya akan melakukan pengkajian depresi pada Ibu dengan instrumen inventaris depression deck yang bertujuan untuk mengetahui kesehatan Ibu. Apakah Ibu sedang stres atau Ibu sedang tertekan atau tidak. Nanti ada nilainya apakah Ibu ada di rentang ringan, sedang atau berat. Nah, untuk waktunya kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Untuk prosedurnya nanti saya akan membacakan. Memberikan beberapa pernyataan. Nanti Ibu pilih keadaan Ibu ada di skor berapa. Apakah Ibu mengerti? Nah, untuk yang pertama ada di kategori kesedihan. Untuk kategori kesedihan, skor 3, Ibu sangat sedih atau tidak bahagia di mana Ibu tidak dapat menghadapinya. Lalu untuk skor kedua, Ibu galau atau sedih sepanjang waktu dan tidak dapat keluar darinya atau dari masalah tersebut. Lalu untuk skor 1, Ibu merasa sedih atau galau. Lalu untuk skor 0, Ibu tidak merasa sedih. Nah, untuk itu Ibu ada di skor berapa? Ibu sekarang sedang sedih atau tidak atau galau? Berarti ada di skor 0 ya Bu. Nah, yang selanjutnya ada kategori pesimisme. Untuk skor 3, Ibu merasa bahwa masa depan Ibu adalah sia-sia dan sesuatu tidak dapat membaik. Untuk skor 2, Ibu merasa tidak mempunyai apa-apa untuk memandang ke depan. Lalu untuk skor 1, Ibu merasa berkecil hati mengenai masa depan Ibu. Lalu untuk skor 0, Ibu tidak begitu pesimis atau kecil hati tentang masa depan. Nah, untuk di kategori pesimis, skor yang Ibu pilih ada di nomor berapa Bu? Berarti Ibu merasa bahwa masa depan Ibu sia-sia dan tidak dapat membaik. Skor 0, Ibu tidak begitu skor 0 ya Bu. Lalu yang selanjutnya ada kategori rasa kegagalan. Nah, untuk skor 3, Ibu merasa benar-benar gagal sebagai orang tua atau suami atau istri. Lalu untuk skor 2, bila melihat kehidupan ke belakang, semua yang dapat Ibu lihat hanyalah kegagalan. Lalu untuk skor 1, Ibu merasa telah gagal melebihi orang pada umumnya. Lalu untuk skor 0, Ibu tidak merasa gagal. Ibu ada di skor berapa? Iya, baik Bu. Nol saja ya Bu. Lalu untuk kategori ketidakpuasan, untuk di skor 3, Ibu tidak puas dengan segalanya. Lalu untuk skor 2, Ibu tidak lagi mendapatkan kepuasan dari apapun. Lalu untuk skor 1, Ibu tidak menyukai cara Ibu gunakan. Lalu untuk skor 0, Ibu tidak merasa tidak puas. Skornya ada di berapa Bu? Puas. Berarti skornya 0. Lalu untuk selanjutnya ada kategori rasa bersalah. Untuk skor 3, Ibu merasa seolah-olah sangat buruk atau tidak berharga. Lalu untuk skor 2, Ibu merasa sangat bersalah. Untuk skor 1, Ibu merasa buruk atau tidak berharga sebagai sebagian dari waktu yang baik. Lalu untuk skor 0, Ibu tidak merasa benar-benar bersalah. Lalu yang selanjutnya kategori tidak menyukai diri sendiri. Nah, untuk skor 3, Ibu benci diri Ibu sendiri. Lalu untuk skor kedua, Ibu muak dengan diri sendiri. Lalu untuk skor 1, Ibu tidak suka dengan diri Ibu sendiri. Lalu untuk skor 0, Ibu tidak merasa kecewa dengan diri sendiri. Skor 0 ya Bu. Lalu selanjutnya kategori membahayakan diri sendiri. Nah, yang untuk skor 3, Ibu akan membunuh diri Ibu sendiri jika Ibu mempunyai kesempatan. Lalu untuk skor kedua, Ibu mempunyai rencana pasti tentang tujuan bunuh diri. Lalu untuk skor 1, Ibu merasa lebih baik mati.
Lalu untuk skor 0, ibu tidak mempunyai pikiran-pikiran mengenai membahayakan diri sendiri. Skor 0, Bu. Lalu untuk selanjutnya, kategori menarik diri dari sosial. Untuk skor 3, ibu telah kehilangan semua minat ibu pada orang lain dan tidak peduli pada mereka semua. Untuk skor 2, ibu telah kehilangan semua minat ibu pada orang lain dan mempunyai sedikit perasaan pada mereka. Untuk skor 1, ibu kurang berminat pada orang lain daripada sebelumnya. Lalu untuk skor 0, ibu tidak kehilangan minat pada orang lain. Ada skor berapa, Bu? 0. Saya tidak kehilangan minat. Untuk selanjutnya ada kategori keraguan-raguan. Untuk skor 3, ibu tidak membuat keputusan sama sekali. Untuk skor 2, ibu mempunyai banyak kesulitan dalam membuat keputusan. Untuk skor 1, ibu berusaha mengambil keputusan. Lalu untuk skor 0, ibu membuat keputusan yang baik. Ibu ada di skor berapa? 0. Lalu untuk selanjutnya kategori perubahan gambar diri. Skor 3, ibu merasa bahwa ibu jelek dan menjijikan. Yang kedua, ibu merasa bahwa ada perubahan-perubahan yang permanen dalam penampilan ibu dan ini membuat ibu tidak menarik. Lalu untuk skor 1, ibu khawatir bahwa ibu tampak tua atau tak menarik. Lalu untuk skor 0, ibu tidak merasa bahwa ibu tampak lebih buruk daripada sebelumnya. Ibu ada di skor berapa? 0. Lalu yang selanjutnya ada di kategori kesulitan kerja. Untuk skor 3, ibu tidak melakukan pekerjaan sama sekali. Lalu untuk skor 2, ibu telah mendorong diri sendiri dengan keras untuk melakukan sesuatu. Untuk skor 1, ibu memerlukan upaya tambahan untuk melakukan sesuatu. Untuk skor 0, ibu dapat bekerja kira-kira sebaik sebelumnya. Ibu ada di skor berapa? 1. Kategori keletihan. Ibu sangat lelah untuk melakukan sesuatu. Lalu untuk skor 2, ibu merasa lelah untuk melakukan sesuatu. Untuk skor 1, ibu merasa lelah dari yang biasanya. Untuk skor 0, ibu tidak merasa lebih lelah dari biasanya. Ibu ada di skor berapa? Merasa lelah dari biasanya? Berarti ada di skor 1 ya. Lalu untuk selanjutnya kategori anoreksia. Untuk skor 3, ibu tidak lagi mempunyai nafsu makan sama sekali. Untuk skor 2, nafsu makan ibu sangat memburuk sekarang. Lalu untuk skor 1, nafsu makan ibu tidak sebaik sebelumnya. Lalu untuk skor 0, nafsu makan ibu tidak buruk dari biasanya. Ibu ada di skor berapa? 1. Nafsu makan ibu tidak sebaik sebelumnya. Ya, berarti 1 ibu. Nah, ibu untuk pengkajian kali ini sudah selesai. Saya akan menghitung skor yang ibu jawab, lalu saya akan memberikan hasilnya kepada ibu nanti ya. Nah, ibu setelah saya hitung tadi, ibu interpretasi jumlah skor ibu yaitu 3, yang dimana skor 3 memiliki arti ibu tidak ada depresi atau normal. Nah, jadi kemungkinan besar ibu masih baik-baik saja. Nah, ibu untuk pengkajian kali ini dicukupkan sekian. Saya pamit dulu ya, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak, Waalaikumsalam. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, sehat. Untuk keadaan sekarang bagaimana perasaannya Pak? Ya alhamdulillah gak ada apa-apa. Ya, alhamdulillah baik ya Pak. Untuk tidur semalam pulas atau tidak Pak? Semalam ya alhamdulillah pulas, tapi kadang-kadang ya agak terganggu juga sih. Oh iya ya, baik Pak. Kedatangan saya ke sini akan melakukan pengkajian tentang survival dan apgar ya Pak. Tujuannya untuk mengkaji posisi Bapak ataupun keseimbangan dan juga tentang Bapak di keluarga gitu. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sugara dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya Bapak. Nah, kalau boleh tahu Bapak
siapa dengan siapa? dengan Bapak Asep. Dengan Bapak Asep ya. Boleh untuk kajiannya mau di mana Pak? Di sini Di sini, saja. di sini aja. Untuk waktunya mau berapa menit? 10 menit cukup, 15 menit cukup? Nah, cukup Pak. Cukup ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama biar lancar ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan melakukan pengkajian tentang survival. Di mana tadi teh? Pen. Motor. Yang motor. Nah, maaf Pak, baru nyari pulpen dulu. Nah, iya Bapak. Wah, iya. Nah, sekarang Bapak peragakan ya dulu. Yang pertama bisa berdiri dengan postur normal, berdiri sama biasa. ya, berdiri. Ya, baik, saya bantu. Baik, bagus. Saya tidak ada kendala Pak. Nyaman? Tidak ada. Nah, nyaman. Terus bisa untuk mata ya. Oh iya, kaki boleh dirapatkan dulu Pak. Bisa boleh. Oh baik, boleh bisa sekarang, boleh bisa satu kaki Pak. Angkat coba satu. Ini. Oh ya, salah. Turunkan lagi, seimbang ya. Ah udah. Sekarang bisa apa? Bisa tiru dengan saya. Tuh. Bisa Pak? Coba. Ini ya. Oh iya Pak. Oh baik. Terus sudah sekarang. Tar. Sekarang coba berjalan lurus Pak, bisa gak? Biasa. Ya, ya bisa. Jalan mundur. Oh ya bisa. Ke samping Pak, bisa coba. Oh ya, siap. Terus bisa berjalan lagi tapi dengan tumit sekarang, dengan kaki ujung digini dijinjit ya. Coba. Sambil jalan. Ya, jalan coba. Oh, siap, baik Pak. Dengan ujung kaki bisa dengan tumit. Nah, begini bisa. Ini. Coba. Oh, tidak ada yang sakit Pak? Tidak ada yang. Alhamdulillah Tidak ada. Samping boleh menurun. Nah, sekarang kita sambil tiduran ya Pak. Ya, siap. Dibantu. Nah, bisa lakukan cara yang tadi, posisi lateral bisa enggak Pak? Sambil posisi tadi yang gini. Oh, yang Coba, ya. kayak tadi. Ya. Oh, gitu bisa. Oh, ya, ya. Ya Pak. Nah, untuk pengajian yang barusan Bapak dapat nilai 45 dan itu aktivitas Pak. Nah, sekarang untuk pengkajian yang selanjutnya tentang kajian agar ya Pak. Lanjut, boleh saya bertanya? Nah, ya, posisi begitu saja. Apa keluarga Bapak membantu pada saat Bapak mengalami kesusahan? Ya, alhamdulillah sih kalau keluarga ya, kalau ada permasalahan itu gimana ya, selalu memberikan nasihat atau ya masukan juga. Ya, berarti selalu ya Pak, selalu ada pada Saya saat selalu ada. Bapak mengalami kesusahan. Nah, untuk yang selanjutnya, apa keluarga Bapak membiarkan sesuatu jika ada masalah, membicarakan sesuatu jika ada masalah? Ya selalu juga sih. Kalau keluarga ya selalu, kalau ada misalnya selalu dapat masukan juga untuk menyelesaikannya gitu. Ya, baik. Jadi selain keterbukaan ya Pak, nggak ada yang tutupi jika ada permasalahannya. Ya alhamdulillah Oh, keluarga iya. juga. Yang selanjutnya, apa keluarga Bapak mendukung aktivitas yang Bapak kerjakan selalu atau tidak, atau bahkan melarang? Ya kalau itu ya alhamdulillah keluarga juga selalu mendukung apa yang saya lakukan, itu termasuk di dalam kegiatan yang saya lakukan. Ya alhamdulillah keluarga juga selalu mendukung apa yang saya lakukan. Ya alhamdulillah keluarga juga selalu mendukung apa yang saya lakukan. Ya alhamdulillah keluarga juga selalu mendukung apa yang saya lakukan. Ya alhamdulillah keluarga juga selalu mendukung apa yang saya lakukan. Ya alhamdulillah keluarga juga selalu mendukung apa yang saya lakukan. Ya alhamdulillah keluarga juga selalu mendukung apa yang saya lakukan. Ya alhamdulillah keluarga juga selalu mendukung apa yang saya lakukan. Ya alhamdulillah keluarga juga selalu mendukung apa yang saya lakukan. Ya alhamdulillah keluarga juga selalu mendukung apa yang saya lakukan. Ya alhamdulillah keluarga juga selalu mendukung apa yang saya lakukan. Ya alhamdulillah keluarga juga selalu mendukung apa yang saya lakukan. Ya alhamdulillah keluarga juga selalu mendukung apa yang saya lakukan. Ya alhamdulillah keluarga juga selalu mendukung apa yang saya lakukan. Ya alhamdulillah keluarga juga selalu mendukung
hobinya juga gitu, Oh iya, baik baik. tapi tidak yang berat-berat. Oh, yang tidak berat-berat ya, iya, baik. Nah, selanjutnya apa keluarga Bapak respon ketika Bapak sedang marah ataupun sedang nangis atau sedang sedih lah, gitu, keadaan emosional Bapak? Ya alhamdulillah keluarga juga selalu ya terbuka gitu. Kalau saya lagi ada masalah atau lagi emosi, ya keluarga bisa menenangkan saya. Menyenangkan ya, oh iya, kalau ada. Nah, pertanyaan terakhir Pak, apa keluarga Bapak menyediakan waktu untuk bersama, seperti ada waktu jam sekian kumpul bareng atau gimana sama teman atau keluarga? Ya alhamdulillah keluarga juga selalu ada bersama gitu. Apalagi kan kalau di hari Sabtu Minggu gitu, Oh iya, baik. itu kan lagi ada semua gitu. Teman-teman juga ya, kadang-kadang juga sih ada gitu. Oh baik. Jadi Jadi quality time-nya terjaga ya Pak? ya alhamdulillah. Ya, baik Pak, untuk pengkajian sekarang telah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya pamit ya Pak. Ya, terima kasih. Ya Pak. Baik, kalau ada yang perlu ditanyakan nanti bisa hubungi saya. Ya, terima kasih Pak. Ya, Pak. Oke ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.